Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Maba. Saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran di surat Az-Zumar ayat 18 yang bunyinya alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab, yang artinya orang-orang yang mendengarkan perkataan kemudian mengambil yang paling baik, mereka itulah orang-orang yang ditunjuki oleh Allah, dan mereka itulah orang yang berakal. Dari ayat yang kita baca tadi bisa kita ambil pelajarannya bahwa Allah memberitahukan kepada kita bahwa orang yang mendengarkan perkataan siapa saja di antara manusia, apakah itu perkataan suami atau istri atau orang tua atau anak atau saudara atau orang yang mungkin kita tidak mengenalnya sekalipun. Kemudian mengambil perkataan itu yang paling baik. Maksud yang paling baik di sini, insya Allah, yang namanya manusia itu tempat salah dan lupa, dan itu suatu hal yang wajar. Dan kemudian kalau kita sudah memahaminya bahwa manusia itu pasti ada salah atau kelirunya, tapi bukan berarti salah semua, sehingga kita tetap mau mendengarkan apa-apa yang mungkin diucapkan atau disampaikan dari orang-orang yang ada di sekitar kita itu. Atau bahasa lain, kita itu kan diberi oleh Allah kedua telinga, yang artinya kita harus
mau mendengar suara-suara yang ada di sekitar kita, yang ada di kanan dan kiri kita. Entah siapa yang menyuarakan atau yang berbicara. Dan kemudian nanti ya disaring, diambil yang paling baik. Dan itu sebenarnya ada petunjuk atau contoh di sekitar kita dalam kesehari-harian. Umpamanya kalau kita itu belanja sayuran di pasar, mungkin kita membelinya ya satu ikat atau 2 ikat sayuran. Sesampai di rumah, tentunya sayuran yang kita beli itu ya masih diseleksi, tidak semuanya disayur begitu saja. Sampai rumah ya kita petik, kita ambil daunnya yang muda. Setelah itu yang tua atau yang tidak baik ya kita singkirkan atau kita buang. Dan yang sudah kita ambil yang muda tadi juga masih harus dicuci hingga bersih. Dan itu pun belum selesai, ya harus dimasak. Dan setelah masak baru bisa kita makan. Dan setelah masuk ke tubuh kita pun masih disaring lagi oleh tubuh kita. Nanti ada sebagian yang menjadi vitamin yang menjadikan gizi bagi tubuh kita, dan yang menjadi sampah maka akan dibuang nantinya seperti itu. Yang jelas intinya dari contoh itu bahwa kita pun juga sama, kalau kita itu mendapatkan informasi atau nasihat atau pelajaran, ya kita dengarkan dulu. Setelah itu nanti kita saring, kita pilah-pilah mana yang bermanfaat, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang buruk, sehingga yang baik itu nanti yang akan kita ambil. Insya Allah seperti itu. Dan ayat itu yang kita baca tadi diteruskan, ulaikal ladzina hadahumullah, mereka itulah yang ditunjuki oleh Allah. Ditunjuki itu ya diberi hidayah tentunya. Jadi orang yang diberi hidayah itu menurut Allah ya orang yang mau mendengarkan suara-suara yang ada di sekitarnya. Dan untuk menjadi pendengar yang baik itu tentunya ya
tidak mudah. Paling tidak ya harus orang itu menjadi orang yang rendah hati. Karena kalau tidak rendah hati, boleh jadi orang itu sepertinya mendengarkan, sepertinya, tapi mungkin dia di dalam pikiran atau hatinya menolak, mungkin merasa lebih, merasa ilmunya lebih banyak, lebih lurus, lebih mengerti, sehingga dia menolak kebenaran yang datang dari orang lain. Dan itu sifat iblis atau setan yang tidak mau menerima perintah Allah untuk sujud kepada Adam, karena dia merasa lebih baik. Dan itulah suatu kesalahan yang besar yang dilakukan iblis, yang tertulis di dalam Al-Quran, dan itu insya Allah tujuannya agar kita itu sebagai manusia ya jangan melakukan hal yang sama, yaitu merasa lebih baik. Merasa lebih baik itu bisa dalam hal fisik, kepandaian, ataupun hal-hal yang lainnya. Nah, ini yang harus kita ketahui, sehingga kita itu kalau sudah paham, jangan sekali-kali kita itu menolak perintah Allah, menolak kebenaran hanya karena merasa lebih baik, sehingga menganggap yang lain itu tidak pantas untuk didengarkan ataupun untuk dihormati, dihargai. Itu yang jangan sampai terjadi pada diri kita. Dan kemudian juga ayat tadi dilanjutkan dengan kalimat wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah orang yang berakal. Allah menyampaikan seperti itu, memberi penjelasan kepada kita bahwa orang yang berakal itu yaitu orang yang mau mendengarkan suara atau kata-kata dari orang-orang yang ada di sekitarnya, dan kemudian mengambil kata-kata itu yang baik. Itu sebenarnya. Dan kalau kita contohkan, mungkin banyak yang mengarah kepada pelajaran yang hampir sama dengan ayat itu. Umpamanya kaitannya air yang ada di bumi ini biasanya mengalir ke bawah.
Padahal air itu bermacam-macam. Ada air yang kotor, comberan, air WC, dan lain sebagainya. Air itu turun, dan turun itu terakhir ya setelah kemudian ke sungai, ke laut, tempat yang rendah. Laut itu menerima air dari daratan, tempat yang tinggi, dan diterimanya semuanya bermacam-macam. Tapi air yang bermacam-macam tadi nanti disaring dengan cara penguapan, sehingga air itu jadi embun, jadi awan, dan nanti awan itu akan bergerak ke daratan dan menjadi hujan. Dan air yang turun itu bersih dan bermanfaat bagi orang banyak ataupun makhluk hidup yang lainnya. Jadi itu juga bisa menjadi pelajaran bagi kita. Suara-suara yang ada di sekitar kita, ada yang baik, ada yang buruk, dan ada yang bercampur antara baik dan buruk. Semuanya kita terima, kita dengarkan, dan kita harus rendah hati. Kalau tidak rendah hati ya mungkin kita tidak bisa mendengarkan perkataan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kemudian kalau sudah kita dengarkan, kita olah, kita saring. Mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik ya kita ambil, kita jadikan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita, juga untuk orang lain. Yang buruk ya sudah, kita buang, kita singkirkan. Insya Allah seperti itu. Nah, itulah orang yang dapat petunjuk dari Allah. Karena dengan menerima suara-suara tadi dan memilah-milahnya. Karena kalau kita itu mau menginginkan yang bersih, niat betul semuanya, itu hal yang mustahil terjadi. Ya karena manusia itu tidak luput dari salah dan dosa. Kecuali para nabi dan rasul yang terjaga. Kalau kayak kita ini orang awam, orang biasa, ya kalau ada yang mengatakan semuanya benar yang dikatakan oleh seorang ulama atau ustadz, yaitu kayaknya tidak mungkin. Karena dia masih termasuk ya manusia biasa yang tidak bisa lepas dari kesalahan. Walaupun mungkin sedikit, tapi ada. Dan bukan berarti kalau ada kesalahan itu kita tidak mau mendengarkan atau menerima ilmu atau nasihat dari orang yang ada
kesalahan walaupun sedikit. Kita harus mau. Dan jangan punya pikiran bahwa kalau kelompoknya, ustadznya itulah yang pasti lurus, pasti benar. Sedang yang lain tidak. Sehingga tidak mau menerima ilmu, pengetahuan dari orang-orang yang tidak sepaham, orang-orang yang dianggap tidak sunnah, umpama seperti itu ya sangat disayangkan kalau di antara kita yang punya pemikiran, pemahaman seperti itu. Bukankah kita juga diajarkan oleh Allah dari hewan seperti ayam? Ayam itu ya hewan. Dia buang kotoran di tempat itulah dan bertelur, keluarnya di tempat yang sama. Tapi apakah kita itu tidak mau menerima memakan telurnya hanya karena tempat keluarnya tempat kotoran yang juga keluar dari situ? Kan tidak demikian. Kita diajarkan untuk ya pandai-pandai memilah-milah. Walaupun itu ayam, walaupun keluarnya dari tempat keluar kotoran, maka telur itu tetap bermanfaat, baik, dan kita juga tanpa ragu-ragu memakannya, bahwa itu sesuatu yang baik, bervitamin, bergizi, tentunya seperti itu. Dan juga contoh sebaliknya, manusia. Walaupun manusia itu seorang presiden atau ulama, orangnya tampan ataupun cantik, tapi kalau yang keluar kotoran itu, ya siapa yang mau memakannya? Walaupun orangnya orang yang alim, orang hebat, kan tidak bisa seperti itu. Jadi kalau sebuah ungkapan itu dikatakan undur makola wala tandur mangkola, yang artinya lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Jadi kita lihat kata-katanya itu. Kalau itu baik, ya kita ambil. Jangan lihat yang mengatakan, karena beda pemahaman, beda kelompok, sehingga tidak mau. Padahal yang dikatakan itu benar. Kalau ada yang seperti itu, berarti saudara kita itu keliru,
berarti tidak memahami firman Allah yang ada di dalam Al-Quran tadi, bahwa orang yang mendapat hidayah, orang yang berakal itu, dia mau mendengarkan perkataan orang-orang yang ada di sekitarnya, siapapun itu, dan kemudian mengambil yang paling baik. Dan dia juga mungkin tidak memahami petunjuk Allah yang ada di sekitarnya, seperti yang saya sampaikan tadi. Padahal di sekitar kita itu adalah juga petunjuk hidayah dari Allah. Tinggal bagaimana kita bisa memaknainya, memahaminya, bahwa semua yang ada di sekitar kita itu adalah petunjuk. Kita ambil baiknya, seharusnya seperti itu. Maka dengan dasar ayat itu tadi, kita harus belajar rendah hati untuk mau mendengarkan nasihat, pelajaran dari siapapun, baik dari kelompok yang lain, pemahamannya yang lain, atau apapun suku, bangsa, ras, semuanya kita dengarkan. Dan kita belajar jadi orang yang rendah hati. Dan nanti kita pilah-pilah mana yang baik, mana yang buruk. Insya Allah seperti itu. Maka kalau kita sudah paham, insya Allah kita nanti akan menjadi orang yang baik menurut Allah. Jadi baik itu bukan karena merasa lebih baik, tapi baik itu dia mau menerima kebaikan-kebaikan yang ada di sekitar kita dengan rendah hati. Karena rendah hati itu perintah Allah. Insya Allah seperti itu. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita. Belajar jadi orang yang mau mendengarkan kata-kata dari orang lain. Bukan jadi orang yang egois, maunya orang lain mendengarkan perkataan kita, umpamanya seperti itu. Insya Allah kita termasuk orang yang mau mendengarkan suara nasihat dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang kurang pas, saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.